Ya, halo, selamat siang Sobat Vlogro. Kembali lagi bersama saya, Karat. Dan siang ini kita ditemani oleh sobat spesial yaitu Mas Ao dan Bli Joni. Halo. Sore, halo. Ya, oke nih, mungkin buat sobat-sobat di rumah masih ada yang belum tahu siapa sih nih Mas Ao, siapa sih nih Bli Joni gitu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu masing-masing. Ya. Bang Au dulu dong. Yang senior dulu. Senior. Saya kan Tua banget gua. Oke, saya biasa bergerak di dunia kreatif di ilustrasi. Biasanya macam-macam ilustrasi. Terutama sih yang saya lakukan sekarang adalah ilustrasi komik. Komik dan beberapa ilustrasi buat arsitek interior, landscape dan lain-lain. Oh gitu, berarti Tahu. masuk ke arsitektur juga ya? Arsitektur Betul. landscape. Oke. Betul. Ini tua-tua gini juga dulu arsitek. Oh gitu. arsitek salah jurusan kita berdua ini. Ternyata salah jurusan. Ya. Iya, oke. Pengkhianat. Iya. Oke. Oke, kalau Bli Joni gimana nih? Ya sudah itu. Saya arsitek salah jurusan juga sama. Jadi background pendidikan formal saya arsitektur. Jadi akhirnya karena gimana dan nasib membawa saya menjadi seorang CG artist. Oke. Jadi kebanyakan yang saya buat itu animasi untuk visualisasi. Saya visualisasi arsitektur, kemudian ada untuk iklan, kemudian untuk bumper TV, banyak sih. Jadi sebenarnya ini tips and trick untuk arsitek yang nggak jadi arsitek. Camkan itu. Siapa tahu? Pengkhianat. Siapa tahu ada mahasiswa arsitek saat ini yang merasa salah jurusan ya. Bisa terinspirasi dari Mas Ao dan Bli Joni sekarang nih. Kita bisa menyesatkan kalian. Oke, berarti kalian berdua ini kan dasarnya arsitek ya. Betul. Terus tolong diceritain lebih lanjut kapan sih sebenarnya ngerasa salah jurusan? Kapan sadar kemudian pursue karir yang sekarang ini gimana tuh ceritanya? Sebetulnya dari angkatan dari tingkat 1 kali ya. Atau hari pertama masuk malah. Dari awal. Enggak, dulu saya emang seneng gambar. Lari ke ITB, di sana nggak boleh sama orang tua. Akhirnya mikir apa sih yang bisa ngegambar juga. Saya mikir arsitek gitu loh. Iya. Akhirnya ya syukur sih saya tidak apa ya, tidak menyesal sekolah atau kuliah arsitek. Karena di sana banyak banget hal yang bisa menunjang di ilustrasi sekarang. Iya. Tuh. Ya, menyenangkan. Menyenangkan. Tapi lulus kan ya ini dua-duanya? Lulus ya? Untungnya dengan Cuman jangan ditanya tahunnya. Oh, jangan ditanya IPK. rahasia. Iya. Kita ini orang-orang bodoh yang beruntung. Bisa lulus gitu loh. Untungnya udah lulus ya. Oke, abis itu lanjut ke karir yang sekarang gimana nih? Untuk Silakan Bli Joni. karir animasi ya? Iya, sebagai animator ya. Ya kebetulan saya running ini kan studio yang skalanya kecil ya. Jadi untuk saat sekarang sih mesti jalan. Jadi klien-klien kecil, kemudian kita juga coba bikin channel di YouTube, ya, channel tutorial gitu. Yang belum subscribe dulu. Silakan. Digital Creative Channel, ya mantap. Linknya di bawah ya. Subscribe. Linknya Ya, ada jadi di kita box. bikin tutorial gitu. Masih ada sih. Itu tutorialnya khusus untuk desain arsitektur atau ada yang lain juga? Lebih kaitannya ke modeling sama motion graphic. Oke. Ya. Animasi berarti ya. Animasi. Oh, lebih ke animasi ya. Ya, arsitektur saya udah lupa. Udah berkarat. Sudah lupa, sudah bertahun-tahun yang lalu ya, Bli. Iya. Terus saya ke Bli Joni dulu ya Mas Ao ya. Oke. Terus Silakan. untuk animasi ya berarti. Kalau untuk softwarenya tuh apa aja yang dipakai? Oh, macam-macam sih. Mungkin bisa kasih tahu ke sobat-sobat. Ya, software animasi itu sekarang udah banyak banget. Dari yang berbayar sampai yang gratis pun udah banyak sekarang. Jadi untuk video editing, animasi, motion graphic itu pilihan software sudah sangat banyak sekali. Pasti semua yang gratisan. Tahu
ketahuan nih. Colongan. Jadi kalau yang untuk video-video di YouTube itu pakainya kebanyakan apa, Bli? Macam-macam. Ada yang pakai Maya, ada yang pakai software Autodesk, Sketchbook. Banyak sih. Ada yang paling bagus nggak kira-kira? Kalau dibilang software paling bagus tuh nggak ada, tergantung yang pakai aja sebenarnya. Tergantung Ya, the man behind the gun ya. Oh gitu. Ya. Kalau yang makainya masih cupu juga cupu. Ya, itu jam terbang juga sih pengaruhnya. Tapi kalau untuk hasil dan kualitas tuh sama aja ya? Sama aja. Jadi orang yang pakai software A dan software B misalnya, kalau dibandingin ujungnya sama ya. Ya. Jadi ketika dia sudah expertise-nya di bidang itu, harusnya sih hasilnya bagus juga tetap gitu. Iya ya. Oke, terus kalau Mas Ao gimana nih? Untuk produknya kan berarti bukan animator kan ya, beda sama Bli. Kan, saya lebih ke 2D. Oke. Jadi produk saya lebih ke ada dua sih. Jadi digital sama manual. Oke. Kalau digital ya software jelas biasanya di Photoshop atau enggak. Sekarang saya sih lebih pakai ke iPad Pro. Iya. Softwarenya yang sering dipakai ya paling Procreate ya. Terus kalau manual sendiri lebih ke oil painting, watercolor, dan inking tuh jadi kayak tinta lah. Oke, itu berarti semua itu ada fitur-fiturnya yang menggunakan iPad Pro itu ya. Betul. Oke. Nah, itu kan kalau untuk di arsitektur kan nggak ada material seperti itu kan ya, Mas ya. Kalau setelah lulus tuh ada belajar lagi nggak atau ambil kursus atau sendiri? Oh, otodidak. Cari buku kemana-mana dulu, buru-buru ada internet. Oh iya betul. Cari sendiri, semuanya cari sendiri, belajar gitu. sendiri gitu. Ya. Kalau sumber inspirasi dari mana tuh? Banyak, dari majalah, dari buku, dari segala macam karya-karya orang-orang yang saya sukai tentunya. Gitu. Saya sempat ngepoin Instagramnya Mas Ao ya. Itu banyak gambar superhero tuh. Itu emang suka superhero secara khusus atau gimana? Yang pesennya memang superhero semua gitu. Karena kan aku kebetulan kan seneng komik. Jadi awal-awal semua yang aku tampilkan di dulu sih belum ada Facebook, belum ada Instagram. Dulu ada namanya apa? DeviantArt. Oh iya. Nampilin website kan ya DeviantArt. Forum. Ya, forum. Nampilin kesukaan saya tentunya. Superman, Batman, Wonder Woman dan lain sebagainya. Nah dari situ tiba-tiba ada yang pesan gitu. Oke. Makin banyak, akhirnya ada Instagram, ada Facebook. Nah makin lah dari situ saya mikir ya udah, kerjaan utama saya yang dulu arsitek jadi kalah. Iya. Jadi cepet ini duitnya gitu lah. Udah kan, ujung-ujungnya kan. Ujungnya itu. Cari cuan. Karena mikir kebutuhannya lebih, kebutuhan dapur tentunya. Iya, betul. Oh ini ternyata lebih cepat, lebih menguntungkan, lebih ngerjainnya juga nggak pusing. Saya udah berarti arsitek stop. Nah, mulai dari 2012 tuh. Saya udah mulai lepas dari kantor, kerja sendiri untuk khusus ilustrasi. Iya, Oke. Berarti kalau Mas Ao nih setelah lulus jadi arsitek sempet ya? Sempat beberapa tahun. Oke, kalau Bli Joni sempat jadi arsitek juga? Saya sempat kerja di developer dulu. Jadi baru tamat itu sempat kerja setahun. Di situ. Jadi saya setahun di sana dan setelah itu ditawarin ngajar malah. Itu. Jadi instruktur lah. Itu 4 tahun saya jadi kepala jurusan sana di salah satu institusi pendidikan di Denpasar. Setelah itu freelance aja. Setelah itu freelance jadi full animator.
Ya, Ya. jadi total saya di animasi. Oke. Awal-awal animasi arsitek lah ya. Iya, lebih banyak sih arsitek. Karena yang ada duitnya itu kan. Kembali lagi ke situ. Ujungnya sana. Sana. Balik lagi ke situ. Iya, banyak kan pemerintah kan. Ya. Ya. Karena Gitu. sekarang kan pemerintah ada kewajiban seperti itu. Jadi semua kegiatan dan proyeknya pemerintah itu harus terdokumentasi gitu. Oke. Ya, ada peluang di sana juga. Betul. Jadi selain animasi juga saya main drone kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ada aerial, fotografi, videografi. Benar. Oh banyak juga ya, berarti nggak hanya itu ya, berarti Iya. nggak hanya animator. Palu gada saya. Apa lu mau gua ada. Palu gada. Kalau gitu mungkin bisa diceritain suka dan duka menjadi desainer itu apa sih gitu, suka dan duka menjadi ilustrator, suka dan duka menjadi animator gitu. Pasti ada kan ya setiap pekerjaan semua suka dan duka pasti ada ya. semua aspek pasti ada. Kalau kita masih hidup pasti ada suka dan duka. Iya betul. Terutama ya di saat kita memulai, karena waktu Iya. saat kita memulai kan Benar. nggak tahu Iya. akan seperti apa kita gitu loh Iya, sebelumnya kan. Artinya kita kan harus membentuk pasar, membentuk kesempatan buat orang lain ngeliat kita dulu seperti apa gitu loh. Jadi karya kita yang berbicara sebetulnya bukan kata-kata kita, tapi kita kumpulin dulu, kita berjuang dulu dengan karya kita, showing ke orang, apalagi sekarang dunia internet sudah Iya. luar biasa. Jadi ya itulah istilahnya tempat kita untuk showing. Iya. Showingnya ke seluruh dunia lagi gitu loh. Iya, betul. Kalau dulu saya mikir jadi pelukis, pelukis itu harus punya galeri, harus punya Iya. studio, ada banyak hal lah. Nah, sekarang semuanya dengan serba praktis seperti ini, ya itulah yang saya manfaatin gitu loh. Oke. Dan itulah ya suka duka di awalnya ya kita berjuang dulu ngumpulin foto, ngumpulin karya, nggak dapat duit dulu gitu loh. Setelah orang tahu kualitas kita, karya kita, nah ya tinggal narikin aja udah. Udah berjalan sendiri ya, terus Mereka yang habis datang itu. ke kita malah. Ya. Jadi klien yang nongol, yang nyari, yang ngeliat. Gitu. Ya. Beli Joni juga kayak gitu? Ya, semuanya perlu proses. Ya, benar sekali yang dibilang Kang Au itu. Jadi awalnya apalagi zaman dulu saya mulai itu kan tidak ada yang tahu animator, apa sih animator? Iya, betul, Nah, betul, ya. Bali apalagi Bali. iya, apalagi di Bali kan, industrinya nggak ada, ngapain nggak jadi dokter? Belok sendiri ya. belok. Iya, ngapain orang gila itu? Itu hal yang ya Mendobrak tradisi ya. obstacle Iya, kan, betul. dan masuk obstacle itu. Obstacle, Jadi, itu. Tapi dengan konsistensi akhirnya bisa membuktikan lah. Ya, Yang penting kita konsisten aja sebenarnya. Itu pembuktiannya ya seperti yang tadi dibilang Kang Au itu ya karya kita. Ya. Gitu. Iya, karya kita yang harus bicara soalnya. Bukan kita yang ngomong, ya karyanya yang ngomong sendiri. Iya. Iya. Betul. Dan sepertinya enaknya tuh kalau untuk ilustrator dan animator itu kan karena serba menggunakan teknologi digital online. Jadi tuh kalian kayak nggak ada boundaries gitu loh, bisa nggak hanya di Indonesia aja, tapi karya kalian bisa mencakup sampai ke negara-negara lain gitu kan ya, mungkin kelebihannya. Betul. Jadi lebih mudah gitu. Ya. Jadi di depan komputer kita bisa menjadi Tuhan. Hei, aku bisa membuat duniaku sendiri. Tapi setelah luar komputer cukup lagi. Jadi manusia lagi. Beda ya, beda. Ya seperti itulah kira-kira kelebihannya. Kalau untuk tips, mungkin buat sobat-sobat di rumah nih, kalian ada nggak sih tips kalau kan freelance ya, jadi jatuhnya, itu ada nggak sih tips untuk cari klien gimana? Ini pertanyaan yang Sebetulnya sangat umum ini, banget yang selalu ditanyakan. Untuk desainer itu saya. gimana tuh? Beli Joni duluan. sebenarnya sama dengan bidang lain, jadi kita perlu marketing juga sebenarnya. Jadi Iya. Betul. iya, jadi kita pajang karya di medsos. Jadi setiap hari itu paling enggak ya ada yang di update gitu. Jadi bukan update status yang enggak jelas. Tapi Galau-galau nggak ya? jangan. Selfie, Yang Selfie. upload makanan.
aku lagi sedih gitu. Anti galau. Anti galau. Iya. Ya karya lah ya. Jadi karyanya harus diupdate terus, kemudian jangan pernah berhenti belajar kan gitu ya. Betul. Ya karena kalau dibilang karena kan setengah artis setengah teknologi nih. Ya. Ya jadi otak kiri otak kanan terus main gitu. Jalan. Teknologi itu setiap detik itu tetap berubah ya. Jadi tidak pernah berhenti berlari malah. Iya. Kita harus mau nggak mau harus ngikutin gitu. Mesti update terus ya berarti. Ya, ya. Jadi never ending learning. Ya. Ya, setuju. Kalau orang Bali yang Sukla Brahmacari. Tuh. Ya, seperti itu. Jadi tetap update karyanya, terus kemudian jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih tipsnya. Kalau Kang Ao mungkin apa? Ada tambahan? Saya Setuju. ya pada dasarnya sama ya, dasarnya sama seperti yang Beli Joni bilang. Cuman kalau di sisi saya sih sebagai artis, memang zaman sekarang nih harus kalau memang jadi artis ya jadi artis khusus fokus di situ. Harus ada yang mikirin marketingnya. Nah kebetulan saya ini dicari oleh talent hunt. Jadi ada agency. Mereka yang mencari saya, mencari mereka hunting orang-orang yang menurut mereka cocok atau bagus gitu loh. Nah, akhirnya saya didatengin mereka, ya mereka aja yang jadi manajer saya gitu. Oh gitu. Betul. Jadi saya cuman mikir gimana ngegambar sebaik mungkin. Udah urusan duit mereka yang mikirin itu loh jadinya. Jadi berkarya yang mikirin duit orang lain. Gitu loh. Kalau bisa memang harusnya seperti itu zaman sekarang. Jadi ada manajer. Udah ada yang nge-manage gitu. sendiri ya. Biar kita fokus sama Kita pekerjaan fokus. kita. Karena zaman sekarang kalau kita semua yang pegang pusing. Betul. Ya. Iya kan? Setuju. Dia bilang juga pusing. Udah Iya, harus pasti. mikirin ini duit, mikirin marketingnya, mikirin aduh. Papan berkarya kayak gitu loh. Nah, Bagi anak. Belum waktu family time ya. iya. Nah, ya saya sih bersyukur kebetulan ya. Jadi ada ternyata di dunia sana nih di luar Indonesia memang harus profesional seperti itu. Itu. Kalau di Indonesia kan semuanya sendiri. Belum gada dia bilang kan. Iya. Palu gada. Nah, harusnya memang harusnya nih sebagai artis ya jadi artis yang benar-benar fokus, harus benar-benar dia cuma tahu apa yang dia tahu, terus digali terus, dibelajar terus supaya karyanya dia makin itu. Jadi kenapa saya dapat talent hunt ini atau manajer ini gimana caranya? Ya keluarin dulu semua karya terbaik kita. Karena di saat itulah nanti kalau memang sudah bagus, sudah baik, level kita ada di mana, orang yang nyari kita. Iya. Gitu. Orang datang sendiri. Gitu. Saya punya manajer dulu ada 3, sekarang ada 2. Gitu. Jadi mereka ngebagi posisi, jadi yang Amerika khusus, yang Asia Pasifik beda lagi khusus. Oke. Terus nih kalau untuk Mas Ao kan kebanyakan ngomongin untuk di luar Indonesia ya. Apakah memang pasarnya di sana masih lebih Ya industri tertarik karena mengenai mereka ini ya? punya industrinya.